Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Perhatikanlah hatimu. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ujungnya, percaya atau tidak, bahwa agama itu akhirnya mah adanya di sini, adanya di hati ini, bukan di tangan, bukan di kaki, bukan di telinga, tapi adanya di sini, di dalam hati kita. Dan inti daripada beragama yang ada di hati, yang paling inti di dalam intinya adalah cinta. Setuju? Lah ya, itu persoalannya. Jadi daripada kita banyak hal-hal yang lain menyibukkan, akhirnya Allah mengingatkan, yauma la tanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Enggak ada manfaatnya harta kamu, anak cucu kamu, semuanya itu enggak bakal dilihat, tidak bakal bermanfaat. Yang bisa menghantarkan kita bisa ketemu dengan Allah itu adalah orang yang membawa hati yang baik. Illa man atallaha biqalbin salim, hatinya baik. Nah, bapak-bapak sekalian, pada akhirnya mah ibadah itu yang paling hebat bukan ibadah raga, tapi ibadah jiwa. Ibadah raga dibayarnya murah, ibadah jiwa harganya mahal, bukan main. Habibie bekerja dengan jiwanya, dengan intelektualitasnya. Di suatu perusahaan dia sebagai komisaris, datangnya seminggu sekali, gajinya 1 miliar. Mang Kadim macul di sawah, punggung dijemur di matahari seharian, membolak-balik tanah, bayarannya sehari 50.000. 50.000 sehari, sebulan berapa? Itu kalau kerja tiap hari hanya 1,5 juta. Yang kerja pakai kecerdasan 1 miliar. Ya jauh sekali. Jadi jangan berebut ibadah pakai raga, murah itu mah. Betul nggak? Nah, ceritanya itu Syekh Abdul Hasan Asyadzuli, wahwa min auliya illah, orang yang betul-betul mencintai Allah dan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sehari-hari biasa saja, persis kayak ibadahnya orang Garawangi dah. Assalamualaikum, assalamualaikum, saja, nggak ada gede-gede, nggak ada gitu, iya kan? Nggak pernah ngewer-ngewer tasbih, ya kan? Nggak pernah ngantongin siwak. Assalamualaikum, langsung berangkat. Jadi salah seorang santrinya bertanya, Syekh, orang sekeliling kita semuanya hormat semua sama sampaiannya, dianggap waliullah, orang yang hebat, tapi saya lihat ibadahnya kok biasa-biasa saja, tidak ada keistimewaannya. Barangkali zikirnya 4 jam gitu enggak, barangkali rukunya 1 jam gitu enggak, biasa saja. Zikiran juga enggak ada, assalamualaikum. Nah, semua orang salaman, cium tangan, bolak-balik semuanya, saking hormatnya. Tapi ibadahnya tidak lebih baik daripada orang biasa. Disitulah dia mengatakan, wahai muridku, ibadatul qulubi khairun min ibadatil jawarih. Ibadah hati itu adalah jauh lebih baik daripada ibadah raga. Ibadah jiwa lebih baik dari ibadah raga, bayarannya mahal. Kalau ibadah raga mah bayarannya murah.
Mung oli pegele bae angkone. Hanya kebagian capeknya aja. Kadang gede hilelo dapat ngantuknya aja. Nah itu persoalannya. Jadi oleh karena itu kenapa inti daripada semua ibadah berawal dari hati kita. Apapun yang kau lakukan, kalau keluar dari hati yang gak benar, apapun gak ada yang benar. Apapun yang kita lakukan, kalau tidak keluar dari hati yang sehat, tidak bakal sehat. Itulah makanya likulli mri'in ma nawa. Setiap orang, apapun amalannya adalah tergantung nawaitu yang ada di dalam hatinya itu. Yang memberi nilai berapa harga amalan itu adalah hati kita. Innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu tergantung kepada niatnya. Jadi mungkin saja ada dua pekerjaan, tapi karena niatnya berbeda, maka konsekuensinya pun menjadi berbeda. Resikonya menjadi berbeda. Ada dua orang sama-sama menghilangkan nyawa. Yang satu dapat duit, yang satu masuk penjara. Padahal dua-duanya sama menghilangkan nyawa orang. Yang satu namanya dokter, yang satu namanya rampok. Kenapa dokter? Karena dokter nyobek perut orang, yang dicari apa? Penyakit. Kalau rampok nyobek perut orang, yang dicari apa? Duit. Dokter gagal, penyakitnya nggak dapat, orangnya mati. Rampok juga gagal, uangnya nggak dapat, orangnya mati. Tapi dokter dapat duit, rampok dapat penjara. Itulah sebabnya. Maka apapun yang kita lakukan, yang pertama kali menjadi tolok ukur adalah kondisi hati kita. Ini. Jadi kita jangan terburu-buru banyak amalnya, amal yang mana? Belum tentu semua yang kita amalkan diterima di sisi Allah. Saya mau nanya, bapak-bapak pernah membantu orang enggak? Pernah membantu orang susah enggak? Pernah sodakoh enggak? Masih ingat enggak? Setiap kebaikan yang pernah kita lakukan, kalau masih kita ingat, itu pertanda amal kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibaratnya surat kita tuh masih di atas meja. Kapan-kapan pembantu datang dibersihkan, dibakar. Artinya belum masuk ke dalam laci. Cirinya amal kita diterima Allah, kita sudah tidak ingat lagi. Percaya enggak?